Sehat dong, adik-adik sehat juga kan? Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa persiapkan Alkitab, Kidung Muda Mudi, Kidung Jemaat, dan uang persembahannya ya adik-adik. Oke adik-adik, kita akan teduh sebentar, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan, sebab kasih setianya tidak berkesudahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 34, bait yang pertama dan ketiga. Kidung Muda Mudi 34, bait yang pertama dan ketiga. Bernyanyilah biduan Muda Mudi. Adik-adik, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu saat ini ya Tuhan. Engkau memanggil kami di dalam ibadah persekutuan Teruna. Berkati kami satu persatu ya Tuhan, berkati berjalannya ibadah ini. Biarlah ya Tuhan, pujian yang akan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan firman yang boleh kami dengar nanti ya Tuhan, boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur pada minggu hari ini. Terambil dari kitab Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai 25. Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai 25. Kita akan baca secara giliran berganti, yang dimulai dari Kak Magda, Kak Diana ya. Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai ke-25. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 144 bait 1 dan 5. Kidung Muda-Mudi 144 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menggerakkan hati kami untuk datang kepadamu. Dan kami anak-anakmu mau mendengar firman-Mu, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengar segala pujian dan doa kami hari ini. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan berbicara, akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Biarlah hikmat, kebijaksanaan dan akal budi yang daripada Tuhan saja yang boleh memampukan hamba-Mu untuk berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Kalau ada yang sudah menemukan Alkitabnya, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Nah, kita akan lihat apa sih yang dimaksud dari isi surat Yesaya. Perlu adik-adik tahu bahwa Nabi Yesaya menjadi seorang nabi pada saat bangsa Israel sedang dibuang ke Babel. Nah, pada saat mereka sedang dibuang di Babel, itulah Nabi Yesaya hadir diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam bacaan kita hari ini, topik yang diangkat selain dari judul yang tadi adalah tentang hamba Tuhan. Nah, kita mau lihat seperti apa sih hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan adalah suatu pribadi yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan.
Ya, jadi dia melatih dirinya untuk yang pertama, dia mau mendengar firman Tuhan, dia mau tunduk pada apa yang disebutkan dalam firman Tuhan, dan yang terakhir, dia mau melakukan firman Tuhan itu. Nah, bagaimana adik-adik? Pasti adik-adik tertarik dong untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan di sini tidak selalu menjadi seorang pendeta loh. Bisa menjadi seorang anak Tuhan yang baik, itu sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan dalam ayat Alkitab kita. Ayat keempat sampai ayat kelima. Di situ ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama bicara soal lidah, dan yang kedua bicara soal telinga. Nah, dikatakan di sini adik-adik bahwa lidah seorang murid yang dengan lidah itu seorang murid memberikan semangat kepada siapa? Kepada orang-orang yang letih dan lesu. Kemudian telinganya juga menjadi tajam. Kenapa menjadi tajam? Karena telinganya mendengar firman Tuhan terus-menerus setiap hari. Jadi, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang murid, dia terpanggil untuk mau mempunyai lidah seorang murid, mau menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat orang-orang yang letih lesu, dan juga dia mau mendengar lebih akan firman Tuhan. Nah, selanjutnya sebagai seorang murid Tuhan juga ada satu hal yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-6. Aku memberi pemungku kepada orang-orang yang memukul aku. Nah, di sini mau disampaikan bahwa sebagai seorang murid ada satu ketaatan. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada siapa? Tentunya menyerahkan diri kepada pengutusan Tuhan. Kenapa? Karena sebagai seorang murid adalah suatu panggilan untuk mengikuti teladan dari Tuhan. Nah, itu adalah penjelasan tentang firman Tuhan kita hari ini. Jadi adik-adik sebagai seorang murid harus menjaga mulutnya, harus menggunakan telinganya dengan baik, dan terlebih lagi mau untuk taat untuk menjadi seorang yang diutus oleh Tuhan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa adik-adik lakukan dari firman yang sudah kita baca tadi? Yang pertama, adik-adik bisa lakukan, yaitu apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan tadi, adik-adik teladani. Adik-adik lakukan dimanapun adik-adik berada. Terus adik-adik juga mau apa? Mau mendengar pengajaran tentang firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang benar, yang adik-adik dengar, itu harus menjadi pedoman adik-adik. Harus adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik sehari-hari. Dan juga kalau adik-adik menjadi seorang anak Tuhan, jadi anak Tuhannya jangan cuma di gereja aja ya, di rumah juga, di sekolah, di tempat teman-teman, harus tetap jadi anak Tuhan yang sama. Bukan hanya jadi anak Tuhan waktu di gereja, waktu di rumah malah bikin ribut sama anak, sama adik-adik, kakak-kakak, atau malah sama orang tua. Jangan, itu bukan seorang anak Tuhan yang benar. Tapi menjadi seorang anak Tuhan harus konsisten, menjadi seorang yang dikatakan tadi berintegritas, mau dikatakan harus mau mengatakan kebenaran, tidak mengatakan hal yang salah. Nah, terus kira-kira adik-adik contoh yang lain, apakah adik-adik masih suka berkata-kata yang tidak sopan? Nah, ini juga sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang murid atau seorang hamba Tuhan. Nah, terus bagaimana kalau dikatakan tadi oleh Kak Edwin menjadi seorang pemimpin yang berintegritas? Nah, intinya adalah adik-adik harus mau meneladani sikap dan tingkah laku yang sudah dilakukan oleh Nabi Yesaya yang menceritakan tentang hamba Tuhan tadi. Semua tindakan hamba Tuhan tadi kalau adik-adik lakukan, adik-adik akan menjadi seorang pemimpin yang menunjukkan integritas, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Nah, yang terakhir yang kakak ingin adik-adik lakukan adalah buatlah komitmen dalam diri adik-adik di rumah saat ini. Bagaimana adik-adik akan berkomitmen untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas.
silahkan adik-adik pikirkan apa yang akan kalian lakukan dengan firman hari ini. Apa komitmen kalian? Coba kalian pikirkan, kalian tulis itu kalau perlu, dan simpan itu di dalam Alkitab kalian setiap hari. Kalau itu kalian tulis, kalau itu kalian pikirkan dalam hati, bawa dalam doa. Ingat itu setiap hari, setiap saat, dimanapun adik-adik berada. Dan sebelum kita mengakhiri firman kita hari ini, kita akan membaca lagi. Kita akan melihat kembali bahwa sebagai hamba Tuhan, adik-adik harus mengingat itu semua setiap saat dimanapun adik-adik berada. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Edwin di kelas Dwi dan Kak Nathan di kelas Eka. Bagaimana Kak Diana, firman Tuhannya sangat luar biasa kan? Iya, luar biasa. Adik-adik juga pasti merasakan firman yang luar biasa hari ini, dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Adik-adik, untuk menguatkan kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Budi 97, bait yang pertama dan kedua. Kita buka Kidung Muda Budi 97, bait yang pertama dan kedua, di jalan hidup yang lebar sempit. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk persekutuan teruna kami ya Tuhan. Berkatilah persekutuan teruna kami agar kedepannya bisa semakin maju dan semakin baik. Berkati juga segala pelayanan dan kegiatan di dalamnya ya Tuhan, agar hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman persekutuan teruna kami ya Tuhan. Berkatilah mereka kesehatan selalu agar dapat mengikuti ibadah persekutuan teruna di setiap minggunya. Berkati juga kakak-kakak lain PT kami ya Tuhan. Berkati mereka kesehatan selalu agar dapat mengajar kami dan membimbing kami untuk selalu taat kepada perintah-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk program-program PT ya Tuhan. Berkatilah program-program PT ya Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami serahkan hayat dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah pada pagi hari ini, walaupun dari jauh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu ya Bapa dalam ibadah PT pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa, jamaah bangsa dan negara ini ya Bapa, di tengah hiruk pikuk yang sedang terjadi di tengah bangsa ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Engkau selalu
Pimpin kami ya Bapa. Bapa, lihatlah juga para pemimpin yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberi hikmat kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, apapun yang sedang terjadi di tengah bangsa ini saat ini ya Bapa, entah itu wabah penyakit, entah itu amarah yang berlebihan ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa. Pulihkanlah bangsa kami ya Bapa, supaya kami dapat kembali berkumpul dan saudara-saudara kami dengan orang-orang yang kami kasihi ya Bapa. Ya Bapa, tidak lupa juga untuk para tenaga medis ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menjamah mereka ya Bapa, yang sedang terus berjuang di tengah penyakit yang membahayakan ini Bapak. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka Bapak, jaga mereka selalu ya Bapak, kuatkanlah mereka selalu ya Bapak. Bapak, jamahlah kami selalu dimanapun kami berada di tengah bangsa dan negara ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Doa menjadi sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam hadirat-Mu saja ya Bapak. Terpujilah Engkau selama-lamanya ya Bapak. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah berkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk gereja, kiranya Engkau selalu berkatikan gereja-gereja, terutama gereja kami GPIB Yudea. Kiranya Engkau berkati pendeta, para majelis, serta jemaat-jemaatnya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini. Tuhan, demikianlah rangkaian doa selamat dari adik-adik kami. Selanjutnya kami mendoakan buat orang tua dari para teruna kami. Berkatilah mereka di dalam pekerjaannya, di dalam segala usahanya, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat bagi keluarganya masing-masing. Dan juga Tuhan akan mengingat mereka yang pada hari ini mengalami kesulitan demi pendidikan anak-anaknya. Tuhan berkati, menyediakan jalan keluar, memberkati mereka. Bapa di surga, berkatilah akan ibadah ini di masa-masa yang mendatang, supaya para teruna terus semakin rajin untuk beribadah kepada-Mu, dan setiap minggu firman Tuhan boleh dibagikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 92 bait 1 dan 2. Kidung Muda-Mudi 92 bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain agar mendapatkan kehidupan lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan sampai kepada warta. Terima kasih buat adik-adik yang sudah bertugas baik di doa syafaat maupun di dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian. Yang kedua, adik-adik jangan lupa mengisi form presensi di bawah ya, yang ada di deskripsi box setelah ibadah. Ketiga, adik-adik tetap selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, memakai masker, rajin mencuci tangan, makan makanan dengan pola yang sehat, dan rajin minum air serta vitamin. Dan jangan lupa olahraga. Demikian warta kita minggu ini. Terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan keempat yang berjudul Ikut Dikau Saja Tuhan. Terima kasih adik-adik, untuk hari ini kita sudah bersama-sama beribadah dari awal hingga akhirnya, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sudah boleh mendengar akan firman Tuhan, boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mengikuti teladan hamba Tuhan, dan boleh menjadi teruna yang pemimpin yang berintegritas bagi sesama kami dimanapun kami berada. Ajar kami untuk boleh menjaga perkataan dan perbuatan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan tes di hari Minggu ini. Biarlah apapun yang kami lakukan hari ini itu boleh seturut dengan kehendak-Mu semata. Dan kiranya Tuhan mempertemukan kami di minggu mendatang dalam ibadah persekutuan turunan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai bertemu kembali di minggu yang datang dalam ibadah persekutuan turunan di GPIB Yudea Tangerang. Terima kasih.